Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi 3 simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata atau mean deviation. Nah, simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata dari harga mutlak semua simpangan terhadap rata-rata suatu data. Nah, simpangan rata-rata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada simpangan rata-rata data tunggal. Nah, simpangan rata-rata data tunggal ini dibentuk dalam sebuah rumus di mana SR sama dengan sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar per N. Nah, di mana keterangannya SR ini merupakan simpangan rata-rata. Kemudian ini merupakan XI ini merupakan datum ke berapa di situ ya. Boleh nanti kita lihat jumlah datanya. Kalau memang jumlah datanya ada 6, datum pertamanya berapa, datum keduanya berapa dan seterusnya. Kemudian nah ini dia. I-nya ini menunjukkan urutan datanya sesuai dari datum keberapa yang ditanya nanti ya. Ini sampai berapa jumlah yang telah ditentukan tadi. Kemudian X bar ini merupakan nilai rata-rata. Kemudian N ini merupakan banyaknya data. Nah, sebelum kita sebelum kita masuk ke rumus simpangan rata-rata ini, ada poin penting di sini. Di sini ada diminta untuk mencari nilai rata-rata atau X bar, di mana rumus daripada X bar ini merupakan jumlah semua datum ya, baik dari itu datum pertama, kedua dan seterusnya sampai datum terakhir dijumlahkan baru dibagi dengan banyaknya data, baru nanti ketemu nilainya dari rata-ratanya. Kemudian baru kita bisa masukkan ke rumus simpangan rata-rata. Nah, agar mudah dipahami, coba kita lihat contoh soal. Nah, di sini ada soal, hitunglah simpangan rata-rata dari data 8, 5, 7, 4, 9, dan 6. Cara menjawabnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah data yang disajikan di sini. Jumlah datanya ada 6, jadi N sama dengan 6. Nah, sebelum kita masuk ke rumus simpangan rata-rata, kita cari salah satu item rumus. Di sini kita diminta untuk mencari X bar atau nilai rata-rata. Nah, di mana kita cari terlebih dahulu X barnya. X bar sama dengan, nah, jumlah dari datanya tadi dibagi dengan banyak data. 8 tambah 5 tambah 7 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 6 sama dengan 36 per 6. 39 per 6 sama dengan 6,5. Berarti nilai rata-ratanya adalah 6,5. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar per N. Nah, yang perlu siswa-siswi ingat di sini nanti ya, nilai mutlak itu ya, walaupun yang seharusnya jumlahnya ataupun hasilnya negatif, maka dia tetap bernilai positif ya. Itu yang perlu diingat. Nah, perhatikan di sini ada XI ya, atau datum keberapa di situ datanya, tergantung jumlah data ini kan datum pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Nah, datum pertama berarti 8. Rumusnya kan XI dikurang X bar, berarti datum pertama dikurang nilai rata-rata, kemudian ditambah datum kedua dikurang dengan nilai rata-rata dan seterusnya. 8 dikurang 6,5 ditambah 5 dikurang 6,5 ditambah 7 dikurang 6,5 ditambah 4 dikurang 6,5 ditambah 9 dikurang 6,5 ditambah 6 dikurang 6,5. Dari masing-masing pembatas ini dibatasi oleh nilai mutlak ya. Nah, dalam bentuk garis seperti ini, garis tegak lurus. Oke, sama dengan 8 dikurang 6,5 sama dengan 1,5 ditambah 5 dikurang 6,5 min 1,5 ditambah 7 dikurang 6,5 0,5 ditambah 4 dikurang 6,5 min 2,5.
ditambah 9 dikurang 6,5 hasilnya 2,5 ditambah 6 dikurang 6,5 hasilnya min 0,5. Oke, sama dengan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, ini kan berbentuk dalam nilai mutlak nih. Nah, kalau dia dalam bentuk nilai mutlak seperti ini dibatasi oleh nilai mutlak, ya, batas seperti ini, maka yang negatif ini berubah menjadi positif. Itu memang sudah menjadi ketentuan di dalam ilmu matematikanya. Sama dengan 1,5 ditambah 1,5 ditambah 0,5 ditambah 2,5 ditambah 2,5 ditambah 0,5 per 6. Nah, jumlahnya sama dengan 9 per 6. 9 dibagi dengan 6 hasilnya 1,5. Jadi simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 1,5. Selanjutnya yang B, simpangan rata-rata dalam bentuk data berkelompok. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata dari data berkelompok ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Nah, diantaranya yang pertama menentukan nilai tengah dari masing-masing interval kelas atau XI-nya. Kemudian mengalihkan setiap nilai tengah dengan frekuensi kelas masing-masing atau dirumuskan dengan FI dikali XI. Ketiga, menghitung nilai rata-rata dengan cara X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma F. F ini merupakan sigma frekuensi ini merupakan jumlah dari semua frekuensinya atau disimbolkan dengan sigma F ya. 4. Menghitung hasil nilai mutlak dari tiap nilai dengan menghitung hasil nilai mutlak dari tiap nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Ya, rumusnya ini dalam bentuk nilai mutlak ya. XI dikurang X bar. 5. Mengalihkan frekuensi kelas masing-masing dengan hasil nilai mutlak dari tiap nilai tengah dikurang nilai rata-rata. Nah, ini ya nilai mutlak yang tadi XI dikurang X bar yang telah diperoleh pada langkah-langkah sebelumnya. Nah, jadi kita kalikan dengan FI-nya nanti. Kemudian yang terakhir, masukkan hasil dari penghitungan pada langkah-langkah kelima ke dalam rumus. Nah, jadi kalau kita melihat penjelasannya mungkin ini agak susah dimengerti ya atau agak sulit dipahami. Jadi kita langsung ke contoh soal ya agar mudah dimengerti. Ini rumusnya terlebih dahulu ya. Rumus dari simpangan rata-rata dalam bentuk data berkelompok. Ini SR ini Nah, SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak dari XI dikurang X bar per sigma F atau sigma daripada frekuensinya. Nah, SR ini merupakan simpangan rata-rata, X ini merupakan nilai tengah datum ke I ya. I ini tergantung nanti sesuai dengan urutannya, I pertama atau datum pertama, kedua dan seterusnya. Kemudian FI ini merupakan frekuensi kelas masing-masing. X bar itu merupakan nilai rata-ratanya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, nilai ya 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, 91 sampai 100 dengan frekuensinya 5, 12, 18, 7 dan 3. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan di sini, nah kita harus membuat tabel seperti ini nih. Tabelnya ini ada 6 kolom ya. 6 kolom. Ini nilainya, ini frekuensinya atau FI. Nah, yang harus kita cari adalah menentukan nilai kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu di sini ya. Kita harus mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Untuk mencari nilai tengah, nah nilai pada data ini kita jumlahkan, kemudian dibagi dengan 2. Ini contohnya ya, 51 ditambah 60 dibagi 2 dapat hasilnya 55,5 dan seterusnya sampai ke nilai yang terakhir 91 ditambah 100 dibagi 2 sama dengan 95,5. Kemudian, nah setelah itu kita masuk ke
kolom yang ketiga di sini ada titik tengah. Kolom yang keempat di sini ada FI dikali XI. Setelah kita menentukan titik tengahnya, baru kita cari FI dikali XI. Nah, FI ini merupakan frekuensi, XI ini merupakan titik tengah. Nah, sesuai dengan barisnya ya. 5 dikali 55,5 hasilnya 277,5. Sampai yang terakhir di sini ada baris yang terakhir 3 dikali 95,5 hasilnya 286,5. Nah, kemudian setelah kita dapat hasil FI dikali XI seluruhnya dari masing-masing baris, maka ini kita jumlahkan nih. 277,5 ditambah 786,5 sampai yang terakhir 286,5. Ini kita jumlahkan semuanya, dapatlah hasilnya 3307,5. Inilah yang disebut dengan sigma dari FI dikali XI. Kalau sudah kita temukan ini, maka kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Nah, ini dia rumusnya. X bar sama dengan sigma dari FI dikali XI dibagi dengan sigma F atau sigma dari jumlah frekuensinya. Nah, ini dia jumlah dari frekuensinya 45. 3307,5 dibagi dengan 45 maka hasilnya 73,5. Kemudian pada pada kolom yang kelima di sini ada perintah di atasnya dalam bentuk nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, nilai tengah ya dikurang dengan X bar. X barnya hasilnya 73,5. Nah, berarti 55,5 dikurang dengan 73,5 hasilnya ini kan sebenarnya min 18 ya. Tetapi karena di sini dalam bentuk nilai mutlak, maka ditulis di sini dalam bentuk nilai positifnya, maka hasilnya 18. Seterusnya baris kedua. Titik tengah baris kedua 65,5 dikurang 73,5 dapatlah 8 atau min 8 di sini sebenarnya di sini ya. Dan seterusnya sampai yang terakhir 95,5 dikurang 73,5 maka hasilnya 22 di sini hasilnya ya. Nah, kemudian setelah ini kita dapatkan semua, ini kita jumlahkan ya untuk memperoleh sigma daripada nilai mutlak XI dikurang X bar. Kemudian selanjutnya pada kolom yang terakhir di sini lihat perintahnya F dikali. Nah, ini frekuensinya ya. Ini frekuensinya. Nah, perhatikan pada kolom yang terakhir di sini kita diminta untuk mengalihkan frekuensi dikali dengan nilai mutlak XI dikurang X barnya tadi. Boleh di sini pakai F ya atau frekuensi, boleh juga menggunakan FI ya, sama saja. Jadi dibuat F juga tidak masalah di sini ya. Nah, sesuai dengan perintahnya ya pada kolom yang terakhir F atau FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Berarti nih sesuai dengan barisnya, frekuensi pertama kita kalikan dengan hasil daripada XI dikurang X bar yang pertama. Berarti 5 dikali 18 hasilnya 90 dan seterusnya sampai ke baris yang terakhir 3 dikali 22 sama dengan 66. Kemudian baru kita jumlahkan semuanya, 90 ditambah 96 ditambah 36 ditambah 84 ditambah 66 maka jumlahnya adalah 372. Ini merupakan sigma daripada F dikali nilai mutlak XI dikurang X barnya, ini jumlahnya ya.